Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kasih kami selaku dosen pengamat mata kuliah Hukum Bisnis kelas C3 dan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Yogi Yaakob Situmorang dengan NIM 2209 1020 2063. Saya Eka Aldana dengan NIM 2209 10 20 76. Halo, perkenalkan nama saya Meris Rasi Indrawati dengan NIM 2209 10 20 84. Dan saya Putri Patricia Siotang dengan NIM 2209 102110. Selamat menyaksikan. Itu Mary. Kamu belajar nggak sih? Iya, Mer. Hai, Halo. Mer, kita bingung. bingung kenapa? Itu materi pajak. Kamu mau jelasin nggak ke kita? Oh, boleh aku jelasin ya. Beneran? Jadi definisi pajak secara bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Juga diartikan hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tata cara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut, setidaknya terkandung ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Yang kedua, yaitu imbalan atau manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Yang ketiga, pajak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oh, gitu. Tuh toh. Terus kalau fungsi pajak itu apa sih, Mer? Jadi guys, fungsi pajak itu yang pertama ada fungsi budgeter. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pada saat wajib pajak membayar pajak melalui bank atau kantor pos, uang yang diterima oleh bank atau kantor pos tersebut kemudian masuk ke kas negara oleh pemerintah. Penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun ditransfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Yang kedua yaitu ada fungsi reguler atau mengatur. Fungsi mengatur pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah menggunakan pajak atas impor barang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong produksi barang di dalam negeri. Dalam teori ekonomi, pajak juga difungsikan sebagai pengendali inflasi. Yang ketiga yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat kurang mampu. Dengan pengaturan ini diharapkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat dapat berkurang. Terus pajak sendiri itu manfaatnya apa sih, Mer? Jadi guys, manfaat pajak pada tingkat negara antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan pelabuhan. Tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, gaji anggota TNI Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oh iya, pajak juga ada jenis-jenisnya nggak sih, Mer? Ada dong jenis-jenis pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, dan bea materai. Kantor pajak melayani pelaporan pajak antara lain adalah Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP. Kedua jenis kantor pajak ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah pusat yang mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain
cukai, bea masuk, dan bea keluar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola pemerintah daerah antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Oh gitu, kita jadi paham sih Sama-sama. sekarang. Iya, makasih ya Mer. Yogi, Eka. kamu lagi ngapain? Masih sibuk banget sih. Oh, ini lagi baca tentang sistem perpajakan. Oh alah. Ngomong-ngomong soal sistem perpajakan tuh, itu sejarahnya gimana sih? Jadi, sistem perpajakan Indonesia itu dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1983. Di mana dalam periode ini ketentuan mengenai pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak poher. Sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak yang berlaku Indonesia itu namanya itu official assessment. Sistem ini diteruskan melalui undang-undang yang dilakukan oleh kolonial. Dapat dikatakan bahwa dalam periode ini peran pajak untuk mendukung kemandaran kawan negara itu telah dilihat atau sangat terlihat. Terus yang periode kedua itu tahun 1983 sampai tahun 2002. Pada periode ini yang terjadi sistem perubahan pemungutan pajak, di mana yang semulanya itu official assessment menjadi self assessment. Berdasarkan perubahan ini terjadi beberapa hal positif. Terus periode yang ketiga itu tahun 2002 sampai 2014, di mana pada tahun 2002 dibentuk suatu organisasi yang bernama Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar. Tujuan dibentuknya kantor ini adalah untuk memudahkan pemantauan kepatuhan para wajib pajak dan efeknya pada penerimaan pajak yang optimal. Terus pada periode yang keempat yaitu tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2016 Presiden dan DPR melakukan atau menerbitkan suatu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang dimana diharapkan dengan berlakunya undang-undang ini bisa memberikan atau meminimalisir ketidakpatuhan orang-orang wajib pajak. Oh alah, jadi gitu. Banyak juga sih pembagian periodenya. Aku tuh jadi mumet gitu loh. Tapi makasih banyak loh, kamu udah bahas tentang itu ke aku. Oke. Halo. Hai, Kalian lagi ngobrol apa? ini kita lagi bahas pajak dalam angka. Oh, boleh gabung nggak? Soalnya aku kurang paham juga sama materi ini. Boleh, duduk. Makasih ya. Ya. Nah, jadi gini guys, tadi tuh aku dijelasin tentang pajak dalam APBN. APBN itu pedoman belanja dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh negara. Kayak yang kita ketahui, APBN itu ada 3 komponen penting. Yang pertama ada pendapatan negara, yang dimana itu dari penerimaan pajak dan penerimaan negara yang bukan pajak, kayak pendapatan BLU, SDA, atau mungkin dari hibah. Yang kedua ada belanja negara. Kenapa ada belanja negara? Karena ada faktor-faktornya seperti kebutuhan penyelenggaraan negara, risiko bencana alam, dan kebijakan pembangunan. Nah, di mana belanja ini sendiri itu terbagi menjadi belanja pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, transfer daerah dan dana desa, atau pembayaran bunga atau utang punya pemerintah. Yang terakhir ada pembiayaan negara. Itu tuh digunakan untuk memenuhi pendanaan lainnya. Asalnya itu dari penjualan aset kayak tanah, bangunan, perusahaan. Nah, itu tujuannya untuk mendapatkan dana tambahan atau mungkin sumber lainnya dari investasi. Wah, udah mau hujan nih. Kita pindah aja yuk. Oh iya, yuk. Sana aja ya teman-teman, oke. Nah, selanjutnya tuh teman-teman ada tax ratio yang masih rendah. Di Indonesia itu tax rasionya masih rendah. Kenapa dikatakan demikian? Karena rasio pajaknya itu relatif lebih rendah daripada ekonominya. Nah, padahal ya tax ratio itu memberikan indikasi kalau pemungutan pajak itu masih belum optimal. Masih banyak sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Nah, aku udah baca nih tadi ada 2 faktor kenapa tax ratio di Indonesia masih rendah.
Kenapa itu? Karena rendahnya kesadaran pajak. Jadi masyarakat tuh masih belum sadar untuk bayar pajak. Padahal sebenarnya mereka ini masih menikmati apa yang ada di negara ini, kayak pembangunannya. Jadi mereka ini disebut dengan free rider gitu. Yang kedua ada peraturan perpajakan di Indonesia itu masih lemah. Kita tahu kan perpajakan itu ada aturannya, tapi sebenarnya di Indonesia ini peraturannya itu masih belum diterapkan dengan ketat dan masyarakat itu pasti kan menggunakan celah tersebut untuk menghindari mungkin supaya bayarnya dikit gitu. Ya yang terakhir itu ada rendahnya pendapatan sih pastinya. Per kapita di Indonesia itu pendapatannya memang rendah ya, memang kan kita tahu kan ya. Jadi sebenarnya penerimaan pajaknya juga akan rendah. Jadi kalau misalnya pajaknya rendah, untuk meningkatkan rasio sendiri kan membutuhkan kesadaran pajak dari masyarakat. Sedangkan pendapatan masyarakatnya rendah. Jadi tata kelola perpajakannya itu sebenarnya harus diperkuat tidak sih, sama dengan memperluas bisnis pajak. Ya nggak sih teman-teman sih. Oh iya, terakhir nih guys, sedikit lagi tentang kepatuhan pajak. Tadi kan kita udah bahas nih tentang tax ratio. Nah, kepatuhan pajak di Indonesia kan tadi udah dibahas tuh rendah banget, ya kan ya. Itu tuh dimana dibuktikan dengan penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir itu rendah. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat yang baik ini harus patuh terhadap pajak. Oh, sekarang aku ngerti Pak. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik harus membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Nah, benar banget. Jadi kita harus bayar pajak ya guys. Tris, Hai. kamu ngapain sih lusuh-lusuh banget? Ini nih ada tugas, tapi bingung. Kenapa tugasnya apa? Jadi kita tuh disuruh cari tahu tentang hak dan kewajiban perpajakan. Katanya iya. ada banyak kategori penghasilan wajib pajak. Kamu tahu nggak sih apa aja? Oh, yang kategorinya. Iya. Jadi ada beberapa kategori, tepatnya tuh ada 5 ya. Jadi ada penghasilan dari usaha, kemudian penghasilan dari pekerjaan bebas, kemudian penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari modal, dan juga penghasilan lainnya. Nah, penghasilan dari usaha ini yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak kegiatan usaha. Misalnya nih kamu usaha toko atau kayak jualan online gitu. Nah kemudian yang penghasilan dari pekerjaan bebas itu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak, misalnya kayak dokter, pengacara, atau notaris. Nah kemudian penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai. Contohnya tuh kayak kamu jadi direktur atau komisaris, pegawai tetap atau pegawai harian. Nah, kemudian ada penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak atau maupun enggak bergerak. Nah, contohnya tuh kayak bunga, dividen, sewa, dan keuntungan penjualan harta. Terus yang terakhir itu ada penghasilan lainnya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori yang aku sebutin tadi. Misalnya kayak hadiah atau hibah, terus warisan dari orang tua, atau pembebasan utang. Kayak gitu. Oh gitu. Tugas aku selesai nih. Makasih Eka. Yuk pulang. Oh ya, jadi ngomong-ngomong soal pajak nih, kita sebagai wajib pajak tuh punya hak dan kewajiban loh. Oh iya? Iya. Jadi hak kita sebagai wajib pajak itu ada 2. Yang pertama itu ada hak atas kelebihan pembayaran wajib pajak. Kemudian yang kedua ada hak atas kerahasiaan wajib pajak. Nah yang pertama itu kan hak atas kita kalau misal nih kelebihan dalam membayar pajak yang terutang, maka kita tuh berhak untuk mendapatkan kembali itu pajak yang terutang tadi dengan cara kamu ngirimin surat nih permohonan kepada pihak pajak. Biasanya tuh pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah kamu ngirimin surat itu. Terus yang kemudian yang kedua tuh ya ada hak kerahasiaan bagi wajib pajak kan. Jadi kamu sebagai wajib pajak tuh berhak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas data atau informasi yang kamu kirim itu. Jadi aman kalau kita benar-benar percaya sama mereka tuh. Soalnya dijaga. Iya, dijaga banget. Jadi kayak aman aja. Kalau kewajibannya gimana? Jadi kewajiban kita sebagai
wajib pajak ini ya, yang pertama tuh kita harus daftarin diri dulu untuk ngedapetin NPWP. Kamu tahu nggak NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak bukan? Jadi untuk ngedapetin NPWP itu kamu harus ngedaftarin diri dulu. Terus yang kedua nih, ada kewajiban menghitung pajak. Kamu sebagai wajib pajak tuh wajib menghitung sendiri pajak yang terutang. Kemudian nih, yang ketiga ada kewajiban membayar pajak. Nah, setelah kamu ini mengetahui jumlah pajak yang terutang itu, setelah kamu menghitung, kamu tuh wajib bayar pajak. Nah, pembayaran pajak itu ada, kamu bisa nih lewat angsuran setiap bulan, ataupun kamu dalam satu masa itu langsung bayar gitu. Terakhir itu ada kewajiban melaporkan. Jadi setelah kamu ini bayar pajak nih, kamu ini berhak untuk melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT tuh untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam satu masa pajak kayak gitu. Oh gitu. Bang gak sih? Oh iya, BTW aku mau jelasin tentang itu, Rek. Layanan perpajakan. Itu layanan perpajakan itu ada banyak kan? Ada berapa, Mer? Ada 5. Iya, 5. Nah, jadi yang pertama tuh ada layanan pendaftaran, Kak. Jadi kemarin yang aku jelasin tuh, yang untuk kita dapetin NPWP harus daftar. Ya, tuh kan? Nah, gimana sih cara dapetin NPWP? Kamu tahu nggak? Gimana? Jadi, cara kita ada 2. Yang pertama ada cara offline dan cara online. Nah, cara offline-nya itu kita tinggal datang ke KPP, kantor pelayanan pajak, dengan melakukan persyaratan permohonan. Jadi yang kedua nih, aku lihatin ya, cara online-nya tuh kita tinggal buka, buat akun di e-rek pajak, kemudian melalui aplikasi e-registration pada alamat https://erek.pajak.go.id. Kemudian yang kedua nih, ada kita mengunggah dokumen persyaratan, yaitu berbentuk soft copy gitu. Terus yang ketiga, kita kirim berkas elektronik. Nah, setelah kita ngedapetin kode token di email tuh, kita dapat masukin ke menu token, kemudian dilanjutkan dengan klik kirim permohonan. Nah, setelah disetujui, kartu NPWP itu kita akan dikirimin tuh ke alamat kita kayak gitu. Iya. Terus yang layanan kedua tuh ada layanan aktivasi EVIN atau Electronic Filing Identification Number. Nah, kenapa sih perlu adanya aktivasi EVIN? Kamu tahu nggak? Enggak. Jadi, aktivasi EVIN itu harus dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi online. Oh, yang online tadi ya. Nah, EVIN ini merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak yang diterbitkan oleh DJP. Nah, setelah melakukan aktivasi EVIN, wajib pajak itu akan mendapatkan nomor yang dapat digunakan untuk transaksi online seperti lapor SPT dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak melalui aplikasi DJP atau application service provider dari yang termasuk itu mitra resmi dari DJP. Nah, cara memperoleh EVIN itu untuk wajib pajak orang pribadi itu kayak kita, itu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kita download dan isi formulir EVIN. Kita dapat mengunduh tuh formulir EVIN itu secara online ataupun kita dapat itu dari kantor pelayanan pajak. Terus yang kedua, kita menyampaikan permohonan ke KPP. Terus habis itu yang ketiga ada kita kirimin persyaratan dan dokumen ke KPP. Terus habis itu udah deh kita ngelakuin aplikasi EVIN. Gitu. Terus layanan selanjutnya apa? Oke, aku jelasin ya. Jadi layanan selanjutnya itu ada layanan edukasi. Yang pertama ada helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Layanan yang diberikan itu menyangkut peraturan perpajakan secara umum, layanan kelas pajak, dan konsultasi perpajakan yang dilakukan di helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Nah, yang kedua itu ada layanan telepon ke call center DJP yaitu 1500200, yaitu pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan dari masyarakat dan atau wajib pajak melalui sarana pelayanan media sosial dengan akun Twitter yaitu @kringpajak atau akun Facebook, Twitter, dan Instagram @ditjenpajakri dan live chat melalui laman www.pajak.go.id. Nah, terus layanan selanjutnya itu ada layanan administrasi. Yang pertama yaitu pembuatan kode billing pembayaran pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem billing DJP. Setelah memperoleh kode billing,
maka dapat membayar pajak pada bank atau kantor pos penerima pembayaran pajak atau ATM, mini ATM di KTP, internet banking, atau mobile banking. Nah, yang kedua itu ada layanan pelaporan SPT. Saluran wajib pajak untuk layanan pelaporan SPT itu sebagai berikut. Yang pertama, datang langsung ke TPT di KPP atau KP2KP layanan di luar kantor. Yang kedua ada melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Yang ketiga melalui saluran elektronik. Nah, terus ada yang keempat melalui pihak ketiga. Nah, untuk pelaporan SPT terkait dengan aspek jasa keuangan antara lain ada yang pertama, pelaporan SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Nah, terus ada pelaporan SPT masa PPh pasal 4, ada lagi pelaporan SPT tahunan PPT orang pribadi 1770 SS. Terus ada pelaporan SPT tahun PPh orang pribadi 1770S, ada pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770, ada juga pelaporan SPT pembetulan. Nah, terus ada laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan laporan penempatan harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI. Yang terakhir ada pelaporan SPT masa PPh final pengungkapan harta bersih atau PAS final. Nah guys, layanan yang terakhir itu ada layanan permohonan. Nah, itu ada 6. Yang pertama, surat keterangan bebas BPH pasal 21 atau pasal 22 selain impor. Terus ada PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 23. Yang kedua itu ada surat keterangan bebas pemotongan BPH atas hubungan deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang ketiga itu ada surat keterangan bebas pemotongan dana atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang keempat itu ada legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 atau 22 atau 23. Nah, yang kelima itu ada legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21 atau 22 atau 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, yang terakhir itu yang keenam, untuk layanan lainnya kita bisa hubungi KPP atau KP2KP atau Krim Pajak 1500200 gitu guys. Gitu. Gimana, udah paham belum? Udah dong. Oke. Pinter. Oke, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek perpajakan dalam sektor jasa keuangan. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu akan saya jelaskan mengenai apa saja aspek perpajakan di sektor perbankan. Sebelum kita melanjutkannya, lebih baik kita mengetahui apa itu perbankan. Perbankan itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya kita bahas tentang aspek-aspek apa saja di dalam perbankan. Yang pertama kita lihat apa itu yang dimaksud dengan subjek dan objek pajak. Yang merupakan subjek pajak itu adalah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atau PPh oleh bank, wajib pajak orang pribadi yang memiliki deposito di bank. Selanjutnya yaitu mengenai objek pajak. Yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak. Yang kedua itu tarif dan mekanisme pada perpajakan. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya kita membahas tentang subjek dan objek pajak pada sektor keuangan lembaga pembiayaan, di mana menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh menyatakan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek PPh. Pihak-pihak tersebut harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Sedangkan yang menjadi objek pajak pada lembaga pembiayaan adalah penghasilan. Sehingga apabila ada atas transaksi dengan kegiatan lembaga pembiayaan tidak melibatkan penghasilan, maka tidak akan dikenai BPH. Dan untuk tarif dan mekanisme perpajakan pada lembaga pembiayaan itu adalah sepanjang tidak ada transaksi yang menjadi objek BPH atau PPN, maka tidak ada BPH atau PPN-nya yang wajib dibayarkan pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Dan mengenai pelaporan dalam SPT, sepanjang tidak ada transaksi terkait dalam lembaga pembiayaan yang menjadi objek BPH, maka tidak ada pelaporan tentang hal tersebut pada bagian penghasilan dan perhitungan PPH pada SPT tahunan. Apabila kita sebagai wajib pajak orang pribadi melakukan transaksi pembiayaan konsumen untuk kepemilikan harta, maka dilaporkan pada harta dan utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya ada dana pensiun. Jadi dana pensiun itu merupakan dana iuran yang wajib dibayarkan kepada pribadi, yang dimana itu memberikan manfaat saat dia sudah pensiun. Nah, tapi pensiun itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu yang dibayarkan sekaligus, dan yang kedua ada dibayarkan secara berkala. Nah, yang sekaligus itu pajaknya itu bersifat final, atau biasanya pajaknya itu sudah nggak dipotong dan nggak diperhitungkan lagi sama penghasilan lainnya yang udah dibayarkan di SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberi penghasilan memberikan bukti pemotong pajak penghasilan untuk dilaporkan dalam SPT tahunan saat menerima penghasilan. Yang kedua, buat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sesuai penghasilannya. Nah, pelaporannya itu dengan penghasilan wajib pajak dicantumkan di penghasilan yang dipotong PPH final. Nah, penghasilan yang udah sekaligus tadi udah final atau tidak lagi pajak yang dibayarkan, tidak sama. Dan yang kedua ada pensiun yang dibayarkan secara berkala. Nah, itu tuh bersifat tidak final. Jadi penghasilan yang diterima wajib pajak itu waktu udah pensiun ini itu gak ada bedanya sama penghasilannya waktu dia masih kerja. Ada 2 poin penting juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan setiap tahunnya pemberi penghasilan ngasih bukti potong pajak penghasilan untuk dilaporkan dalam SPT tahunan. Yang kedua sama nih, buat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sesuai penghasilan kamu. Dan pelaporannya itu kayak masih kerja juga, jadi dana pensiun itu diperhitungkan pajaknya, terus dikurangi pajak yang udah dipotong tiap bulan dari penghasilannya. Oke, materi selanjutnya tentang lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya itu ada 5. Yang pertama, pegadaian, lembaga keuangan mikro, perusahaan peminjaman, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan yang terakhir ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Dan yang terakhir itu ada pemegang polis asuransi. Ini tuh merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi itu didefinisikan sebagai perjanjian antara 2 pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi untuk imbalan, yang dimana itu untuk yang pertama memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Terus itu ada subjek pajaknya. Itu tuh dimana orang-orang yang udah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan mempunyai objek pajak sebagaimana yang dibahas dalam bab hak dan kewajiban, di mana mereka itu memiliki kewajiban perpajakan. Jadi mereka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pajak sesuai tempat tinggalnya. Nah, habis daftar, lalu menghitung penghasilan pajaknya sendiri, terus membayar pajak kurang, terus melaporkan kewajiban pajak melalui surat pemberitahuan SPT. Nah, yang selanjutnya itu ada objek pajak. Objek pajak polis asuransi itu sendiri, yaitu dokumen yang berisi perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi tadi. Selanjutnya ada pelaporan pajaknya. Nah, jadi pelaporan penghasilan dari asuransi yang diterima pemegang polis itu sebagai yang pertama, penghasilan asuransi yang bersifat non-final seperti dilaporkan pada formulir 1770 yang pertama halaman 2 bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya nomor 6, atau formulir 1770 S1 bagian A, penghasilan dalam negeri lainnya nomor 6.
Yang selanjutnya ada penghasilan asuransi yang bersifat final seperti dividen, yaitu asuransi dalam negeri yang dilaporkan dalam formulir 1770 3 bagian A penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, atau mungkin formulir 1770 S2 bagian A penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Dan yang terakhir ada penghasilan asuransi yang tidak termasuk objek pajak seperti klaim asuransi jiwa dan kesehatan yang dimana dilaporkan pada formulir 17703 bagian B penghasilan tidak termasuk objek pajak nomor 4, atau di 1770 S1 bagian B penghasilan tidak termasuk objek pajak nomor 4. Selain pelaporan atas penghasilan yang tadi, pemegang polis asuransi juga melaporkan polis asuransi yang nilainya tidak habis pakai seperti asuransi dwiguna sebagai harta pada formulir 17704 bagian A harta pada akhir tahun, atau 1770 S2 bagian B harta pada akhir tahun. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oh iya, terima kasih ya kata tadi. Aku terserahkan ya, tidak kasih banget. Pulang ya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.